Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Yesus tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus kepada kamu ketika Yesus masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. I thank you for this love. Thank you for the cross, Lord. We sing to you. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bersama kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oh
pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, serta pertolongan oleh Roh-Nya yang kudus. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan bagi kami semua Tuhan, sebab Engkau telah menebus setiap dosa kami. Terima kasih Bapa, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Memberkati hamba-hambamu yang melayani, memberkati kami semua yang ambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan menyediakan berkat bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah kepada-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, kita bersama bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi hidup kita. Siapa Bapak Ibu, seberapa banyak yang kita rindu untuk memuji Tuhan, boleh angkat tangannya. Haleluya, mari bersama bersorak-sorai bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi bersama. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, amin. Bernyanyilah. Sebab musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Bersama-sama gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyi. Sang musuh telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dengan segenap iman kita, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya
yang telah menebus dosa kita. Boleh lambaikan tangan pada kanan kiri saudara. Haleluya, ajaib, Tuhan Yesus baik. Sebab keselamatan dan kuasa-Nya telah diberikan bagi kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, sebab iblis telah dikalahkan. Dihancurkan oleh darah anak domba. Mari bersama bersuka cita. Dapat diberi keselamatan dan pemerintahan Allah kita. Diurapinya dalam hari lemparkannya. Sekarang telah tiba keselamatan. Amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya dalam hari lemparkannya. Bersama-sama oleh darah-Mu, darah anak domba, oleh kesaksian, sebab iblis telah dikalahkan. Kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, kesaksian. Iblis telah dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biarlah hidup kita senantiasa ada dalam kebangkitannya. Kebangkitan menuju pengharapan, kebangkitan menuju iman, dan kebangkitan menuju kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami. Serahkan hidupku, murnikan dengan roh. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Benar Yesus. Dalam
Kau bersamaku dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku Bapa, hidupku kami percaya Tuhan yang tanda mujizat tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti Tuhan bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami adalah hidup dalam penggenapan apa yang menjadi janji Tuhan. Kebangkitan-Mu iya dan amin, sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Tuhan yang menang atas kuasa maut. Engkau Tuhan yang hidup dan yang berkuasa atas kehidupan kami manusia. Hari ini biarlah hati kami percaya bahwa jalan kepada kemenangan, kemuliaan, bahkan kepada kekekalan di dalam kehidupan yang Kau anugerahkan itu benar. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Tuntun dan bawa hati kami masuk di dalam pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat sarana di tengah kemuliaan Tuhan. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, otoritas Roh yang Kudus sepenuhnya hadir dan berkuasa atas kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang siap dan terima berkat Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan bersama berkata amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom, shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama memperingati, merayakan peristiwa yang penting, yang luar biasa, yang berharga dan mulia. Dan ini menjadi sebuah dasar pondasi bukti bahwa Yesus itu hidup, berarti ada kehidupan. Tidak saja terbatas kehidupan yang ada di dalam dunia yang terbatas, tetapi juga kehidupan yang kekal di dalam kemuliaannya, sebagaimana yang Tuhan nyatakan, janjikan, dan Dia boleh beritakan kepada kita. Bicara hal kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang patut untuk disyukuri. Kita bangga, kita bahagia, kita patut untuk bersyukur karena kebangkitannya tidak saja membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kebangkitannya juga berkaitan dengan pengharapan yang besar benar bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Maka Alkitab begitu jelas, Alkitab begitu nyata memberitahukan, bahkan memberikan sebuah dasar pemahaman yang lengkap dan benar berkenaan dengan kebangkitannya. Bicara kebangkitannya sudah dinubuatkan oleh para nabi,
khususnya di dalam perjanjian lama. Bahkan hal itu juga ditegaskan oleh Yesus seminggu sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Bersama dengan murid-muridnya dan 3 kali Yesus menegaskan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang yang berdosa. Dianiaya, bahkan mati disalib. Tetapi tidak, perkataan Yesus itu berhenti di situ. Lalu Yesus menegaskan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saya bisa lihat dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21, lalu pasal 17 ayat 22 dan 23, dan juga Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-19. 3 pemberitahuan berkenaan dengan kebangkitannya itu sudah ditegaskan dan juga dinyatakan Yesus sebelum dia masuk ke Yerusalem untuk mengalami penderitaan, bahkan penyalibannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perayaan dan ibadah Paskah tahun ini, kita memakai sebuah tema, mengambil sebuah tema, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Hari Jumat yang lalu kita sudah belajar dan melihat kuasa kematian atau kuasa salib Yesus. Hari ini kita akan melihat ada beberapa hal penting di balik kebangkitan Yesus. Ada pengharapan benar dan besar bagi kita gereja dan orang percaya. Sebab kebangkitannya itu, hal yang pertama kita akan melihat, jika Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Mari kita akan melihat nats firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Rasul Paulus menegaskan kepada orang-orang di Korintus, dan ini merupakan salah satu-satunya perikop maksud saya dalam 12 surat Paulus yang ditegaskan, yang dijelaskan dan membahas tentang pengharapan orang percaya berkenaan dengan kematian. Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada kebangkitan orang-orang mati. Atau kebangkitan orang-orang mati itu akan menjadi sesuatu dongeng, hanya isapan jempol belaka jika Yesus itu tidak bangkit. Hal ini benar sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yesus di Betania. Ketika Lazarus itu mati, lalu Yesus datang setelah 4 hari Lazarus dikuburkan. Dan Yesus menjelaskan akan hal itu, coba kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 11. Ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-24, ketika Marta bertanya dan berkata kepada Yesus, aku tahu bahwa Lazarus itu akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ternyata Yesus juga pernah share dan bercerita dan menjelaskan tentang adanya pengharapan akan kebangkitan orang mati. Dan ketika Yesus datang di Betania dan kembali Marta berkata kepada Yesus, aku tahu bahwa Lazarus itu akan dibangkitkan nanti di akhir zaman. Lalu dalam ayat yang ke-25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup dikatakan. Barang siapa percaya kepadaku, ya tidak hanya Lazarus, tidak hanya Marta dan Maria, tidak hanya seluruh orang di Betania. Dikatakan ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bicara kebangkitan sesuatu yang jelas, yang pasti. Ini bukan sekedar hanya penghiburan sesaat bagi gereja dan orang percaya. Tetapi Yesus mau katakan ini sesuatu hal yang benar.
Sebab kita yakin bahwa Tuhan itu memanggil, merancang dan menciptakan kehidupan bahkan manusia ada dalam kehidupannya. Bukan untuk mati, tetapi untuk hidup. Berulang kali saya menjelaskan bagaimana Tuhan itu hanya punya satu pilihan. Bahwa ketika Tuhan itu merancang, merencanakan dan menjadikan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama dan kedua. Untuk hidup, bukan untuk mati. Kematian bukan merupakan rancangan dan rencana Tuhan. Kematian bukan merupakan sebenarnya bagian daripada kehendak Tuhan. Tetapi kematian ada pilihan manusia. Karena manusia telah memilih untuk berdosa. Apa yang menjadi tipu daya iblis di Taman Eden itulah yang membuat manusia terperdaya. Yang akhirnya harus makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Yang berakibat kepada kematian secara tubuh, terpisahnya tubuh, jiwa, dan roh. Kematian secara jiwa dan roh, bahkan juga berakibat kepada kematian kekal yang mereka boleh alami. Tetapi kita bersyukur hari ini bahwa kebangkitan Yesus membuka pengharapan baru, lembaran baru bagi kehidupan gereja dan orang percaya. Sebab itu kebangkitannya disebut sebagai kemenangan, kebangkitannya disebut sebagai sebuah kemuliaan, dan kebangkitannya itu dijadikan menjadi sebuah dasar pengharapan yang hakiki bagi mereka yang percaya. Maka hari ini kita kembali boleh melihat kuasa kebangkitannya yang pertama. Yesus bangkit, berarti akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Paulus juga kepada orang-orang di Tesalonika itu benar. Mari kita coba lihat 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Alkitab berkata, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang apa saudara? Mati. Dalam siapa? Kristus. Akan lebih dahulu bangkit. Maka kebenaran ini menjadi kebenaran yang patut kita percayai. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi gereja dan orang percaya. Bahkan saudara dan saya akan mengalami yang namanya kebangkitan. Kematian siapapun akan mengalaminya. Tidak ada seorang pun di sini yang tidak akan mati. Saya selalu gambarkan bahwa kematian itu seperti seorang yang sedang antre di sebuah loket untuk beroleh karcis. Baik itu untuk bisa masuk kepada sebuah gedung ataupun dia akan melakukan bepergian ke sebuah kota atau tempat. Antrean itu ada pada saudara, mungkin tiket itu ada di nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya tidak pernah juga berpikir dan juga memperhitungkan kalau Pak Karta, hambanya Tuhan panggil dan sudah masuk kepada antrean pada tanggal 15 Desember. Sementara beliau selalu berkata, aku ingin 89 tahun untuk memenuhi panggilan hidup. Tetapi usia 77 tahun diizinkan Tuhan untuk masuk kepada panggilan itu. Tidak bisa seorang pun menolak, bahkan menghentikan panggilan itu. Saya tidak tahu di usia berapa Tuhan akan panggil saya. Tetapi saya tahu bahwa saya juga sedang berada dalam sebuah antrian bersama dengan saudara. Tidak usah kita perbincangkan, perdebatkan, diskusikan saudara mau pada antrian yang keberapa. Atau saudara mau pada pilihan yang keberapa. Tapi saya bisa pastikan ada satu waktu kita akan sampai kepada sebuah panggilan. Untuk kita datang dan berjumpa dengan kematian. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, itu bukan akhir daripada hidup kita. Kematian bukan merupakan titik akhir. Kematian hanya sebagai jalan,
sarana untuk kita akan mengalami yang namanya hidup yang kekal. Itu sebabnya kematian itu Paulus gambarkannya seperti orang yang tertidur. Karena ada satu waktu akan bangkit dan bangun dari tidur. Maka hari ini firman Tuhan diingatkan. Yesus yang bangkit memberikan sebuah jaminan bahwa saudara dan saya yang diizinkan ada masuk dalam bagian panggilan kematian, kita akan mengalami yang namanya kebangkitan. Kebangkitan orang-orang mati, itu adalah kebenaran, itu adalah sebuah janji Tuhan, dan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab banyak kau percaya bahwa Yesus sudah bangkit, maka hari ini saya mau yakinkan, kebangkitannya membuat saudara dan saya juga akan mengalami kebangkitan sebagaimana Yesus alami. Paulus berkata, Yesus yang paling sulung dan nanti akan terjadi kebangkitan bagi kehidupan orang yang percaya. Yang kedua, tidak saja kebangkitannya membuat dalam arti orang-orang percaya itu mengalami kebangkitan. Tapi yang kedua, jika Yesus itu tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan akan Injil. Kita lihat dalam ayat yang ke-14, 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan, maka sia-sialah apa saudara? Pemberitaan kami, kata Paulus. Berita Injil, kebenaran firman yang disampaikan dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat, yang selalu Paulus katakan, ucapkan dan ungkapkan. Dimanapun Paulus berada, dimanapun Paulus tinggal, dimanapun Paulus masuk di kota, keluar kota, selalu Injil Tuhan, pemberitaan akan Injil Tuhan itu disampaikan. Tetapi dalam perikop ini dikatakan, jika Yesus itu tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan akan Injil Tuhan. Kenapa demikian? Coba kita akan perhatikan dan lihat di dalam ayat yang ketiga dan 4 pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, Paulus berkata demikian. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu Injil Tuhan itu. Yaitu apa dikatakan? Yang telah kuterima sendiri, artinya yang Paulus alami dalam hidupnya. Ialah apa saudara? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa Yesus telah apa? Dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan apa saudara? Kitab suci. Maka Injil itu, berita kebenaran itu memiliki 3 sisi yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Paulus katakan, Yesus itu telah mati bagi dosa-dosa manusia. Yesus yang kedua telah dikuburkan karena dosa-dosa manusia. Dan yang ketiga jangan pernah lupa, Yesus juga telah apa? Bangkit pada hari yang ketiga. Maka 3 hal ini merupakan kebenaran daripada Injil Tuhan. Maka jika Yesus itu tidak dibangkitkan, maka Injil itu menjadi berita bohong. Berita yang hanya sekedar isapan jempol, yang hanya merupakan dongeng yang berjilid, namun tidak membawa kepada sebuah kepastian, kepada pengharapan. Tapi hari ini Paulus berkata, Yesus bangkit, berarti berita Injil itu benar. Sebab Yesus tidak saja mati bagi dosa, dikuburkan karena dosa manusia, tetapi Yesus juga benar. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang dinubuatkan para nabi benar. Apa yang diucapkan Yesus benar. Bahkan apa yang menjadi sebuah nubuatan dan kebenaran dalam Alkitab itu benar. Bahwa kebangkitannya itu ada dan terjadi di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dengan Yesus bangkit berarti pemberitaan Injil Tuhan. Dan kebenaran firman itu ialah ya dan amin. Perhatikan aplikasi dalam hidup kita. Kalau Yesus itu mati,
dikubur dan dibangkitkan, dan itu ada kebenaran Alkitab. Maka kebenaran-kebenaran yang lain yang tersirat dan tersurat yang ada dalam firman ini juga ya dan amin. Maka jika hari ini hidup saudara dan saya dipertaruhkan, disandarkan kepada firman Tuhan, itu adalah benar. Karena apa yang saudara terima dan saudara percaya itu ialah ya dan amin. Didasari oleh apa? Kebangkitannya membuktikan firman-Nya. Injil Tuhan itu benar dan ya dan amin. Itu sebabnya di tengah situasi apapun, kondisi apapun, dunia yang tidak menentu, situasi yang berubah, politik yang bergejolak, krisis multidimensi, bahkan juga pandemi corona yang mungkin belum kunjung berhenti. Namun saya tetap percaya bahwa firman-Nya itu adalah ya dan amin. Kebenarannya ini adalah patut untuk kita percayai. Itu sebabnya hari ini kita ada di tempat ini. Karena kita tahu bahwa firman-Nya itu benar. Ya dan amin. Seberapa banyak engkau percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan itu sebabnya kita juga percaya bahwa firman-Nya itu adalah ya dan amin. Yang ketiga, kebangkitannya tidak saja mengakibatkan adanya kebangkitan orang mati. Yang kedua, kebangkitan Yesus juga membuat pemberitaan Injil Tuhan itu menjadi benar. Yang ketiga, kembali apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14. Dikatakan juga demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga, apa saudara? Kepercayaan kamu. Yang ketiga, jika Yesus itu tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus. Hari ini kita bersama bersyukur. Iman kepada Yesus itu tidak bergeser dan tidak menjadi lelah dan lemah. Tetapi justru hari-hari ini kita semakin menjadi percaya bahwa apa yang kita ambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Yesus, itu karena kita tahu bahwa ada pengharapan yang pasti, yang benar, yang besar di dalam Yesus Kristus. Coba kita akan lihat kebangkitannya membuat pengharapan kita kepada Yesus tidak menjadi sia-sia. Sebaliknya jika Yesus tidak bangkit, maka kita ada orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba kita lihat apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-19. Dikatakan di sini, coba kita akan baca. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa? Di dalam ayat yang ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya gini, mau percaya Yesus, mau tidak percaya pada Yesus, kita ini akan mati. Dan yang menarik, toh kalau kita ini percaya Yesus dan mati di dalam Yesus, akibatnya endingnya juga tetap binasa dan kebinasaan. Itu sebabnya apa bedanya Yesus dengan yang lain? Maka tidak ada bedanya. Itu sebabnya jika kita itu dalam bahasanya terus pegang iman, percaya kita hanya kepada Yesus, tapi tidak ada dampak bahkan perbedaan dengan yang lain. Maka Paulus berkata, kita ini orang yang paling apa? Malang. Tetapi hari ini kita bisa melihat, ini loh bedanya Yesus itu dengan yang lain. Inilah yang membedakan Yesus dengan yang lain. Orang mau percaya atau tidak, mau berkata nabi atau manusia, atau mau berkata Yesus itu mati, Yesus itu kok dalam pengertian katanya Tuhan, tapi kok disalib, dipenteng dan sebagainya. Orang mau berkomentar apapun. Tapi Paulus mau katakan, kebangkitannya itu yang membedakan Yesus dengan yang lain. Sebab kebangkitannya membuat pengharapan kepada kita, kepada Yesus itu dapat untuk dipercaya dan diandalkan. Kalau Yesus bangkit,
Berarti apa yang menjadi iman, pengharapanmu, apa yang menjadi sebuah keyakinanmu, menjadi pengikut Yesus, itu tidak mengecewakan. Karena apa? Karena inilah yang membedakan Yesus dengan yang lain. Artinya kebangkitannya membuat saudara dan saya, iman kepada Yesus itu menjadi benar dan menjadi dapat dipercaya dan diandalkan. Itu sebabnya ketika kita bicara para martir, kenapa para martir itu sampai rela untuk mati, dipenggal kepalanya, dibunuh hanya sekedar untuk memilih tetap percaya dan mengikut Yesus daripada menyangkali dan menolak Yesus. Itu sebabnya kenapa seorang anak kecil Maria, bagaimana dalam pengertian Uni Soviet terbuka daripada pekabaran Injil. Hanya melalui seorang pengakuan iman anak kecil ketika pilihan antara hidup dan mati itu ditentukan. Dan banyak orang mulai menolak, menyangkal dan keluar daripada pertemuan itu meninggalkan imannya. Tapi seorang anak kecil itu, dia peluk gambar Yesus, potret Yesus yang telah diinjak-injak orang itu. Dan dipeluknya dengan kata, dia berkata, aku cinta Yesus. Sementara tembusan peluru itu menembus tubuhnya. Dan dalam sekejap dia mati dalam memeluk akan foto Yesus. Dan melalui peristiwa itu pintu pekabaran Injil di Uni Soviet waktu-waktu itu menjadi terbuka. Kenapa seorang William yang boleh menjadi seorang misionaris dari Kanada dan dia mempertaruhkan jiwa hidupnya di China sehingga hari ini China boleh terbuka melalui pekabaran Injil. Dia rela tinggalkan segala kemuliaan, kemapanan, bahkan kekayaan, bahkan kedudukan, rela untuk menjadi martir, bahkan menjadi seorang misionaris di China. Untuk tetap memilih Yesus. Ternyata hari ini kita bisa melihat jawabannya. Kebangkitannya membuat iman dan pengharapan kepada Yesus itu menjadi benar dan tidak mengecewakan. Hari ini firman Tuhan diingatkan kepada kita. Kuasa kebangkitannya tidak saja membuat kebangkitan orang-orang mati. Kuasa kebangkitannya menjadikan pemberitaan Injil itu menjadi benar dan menjadi relevan. Dan yang ketiga, kebangkitannya membuat kepercayaan kita kepada Yesus itu menjadi benar dan mendatangkan pengharapan. Saya berdoa, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari buka hatimu. Biarlah hari ini kau terima berkat yang besar. Kuasa kebangkitannya memberikan pengharapan besar benar untuk hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Berbagailah kita engkau yang mendengar firman, percaya dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kebenaran yang Tuhan sudah boleh sampaikan. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan boleh nyatakan, Tuhan boleh kerjakan melalui kebangkitan Yesus dan memberi dampak yang benar besar bagi kami. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada kebangkitan orang-orang mati. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil Tuhan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman dan kepercayaan pengharapan kami kepada Yesus. Terima kasih untuk firman dan kebenaran pagi hari ini yang Tuhan boleh sampaikan. Dan itu menjadi berkat bagi hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.
saudara yang terkasih dalam Tuhan, di hari yang indah, yang baik pada pagi hari ini, kita sudah diberkati melalui pujian, tarian, firman Tuhan. Dan juga mari kita akan siapkan hati kita akan terima satu bagian firman Tuhan dalam rangka ibadah Paskah hari ini. Mungkin musik dengan lembut kita akan angkat satu pujian. Firman Tuhan yang pengantar firman Tuhan. Hidupku mengenapi firman-Mu. Dengan lembut masing-masing kita untuk mengambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tanda mujizat Yesus berkata, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan. Firman Tuhan menegaskan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita berdoa biarlah di saat hari ini kita ada dalam tempat ini, ada satu kebenaran Tuhan yang boleh Tuhan percayakan untuk kita. Memberi kekuatan, membangun iman, memberi pengharapan kita kepada Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa sejenak. Bapak terima kasih jika hari ini kami ada di tempat ini untuk kami boleh merenungkan akan kasih-Mu yang besar dan benar melalui ibadah Paskah hari ini. Dan sebentar kami akan bersama untuk mengambil satu berkat, yaitu firman dan kebenaran melalui tulisan-tulisan yang disiapkan. Biarlah itu menjadi rema bagi hidup kami, berbicara dan menjadi dasar dari bangunan kehidupan kami. Berkati hati jemaat-Mu dan kami semua yang boleh menerimanya. Bila firman itu akan menuntun sepanjang tahun ini melalui peristiwa Paskah-Mu hari ini. Kami terima segala berkat dan kemuliaan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu dengan teratur bisa mengambil nats-nats yang ada di dalam Alkitab yang sudah disediakan untuk kita sebagai kebenaran yang kita bisa terima hari ini. Silakan bisa maju ke depan dan bisa mengambil masing-masing dengan teratur untuk kita. Buktikan dengan rohmu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kiranya setiap firman yang kita boleh terima dan itu menjadi berkat yang besar untuk hidup kita. Bagi kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang sudah berlangsung pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar, tamborin, multimedia, bahkan pelayanan anak-anak sekolah minggu melalui angklung. Biarlah itu menjadi sebuah sukacita kita di tengah kita boleh menyambut dan merayakan Paskah. Tidak lupa saya sebagai gembala sidang, hamba Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat Paskah. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan besar benar dari hidup kita. Yaitu pengharapan bagi kita sebagai orang-orang percaya akan ada kebangkitan orang mati. Pemberitaan Injil akan menjadi benar. Bahkan iman dan pengharapan kepada Yesus itu adalah dahsyat dan memberkati kita.
Untuk itu, mungkin ada pengumuman yang mau ditayangkan melalui LCD, mungkin bisa disampaikan kepada kita, ada beberapa hal. For the Lord God Almighty reigns. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah Paskah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah diserahkan bagi kita semua melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binyus hari ini. Mari hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu yang akan dilaksanakan secara tatap muka pada jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi. Dan juga ibadah online yang akan disiarkan secara langsung di YouTube channel BMC JKP Bethesda jam 5 sore. Mari ikuti dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam yang akan disiarkan secara langsung di YouTube channel BMC JKP Bethesda. Bagi jemaat yang rindu didukung dalam doa, dapat mengisi form doa yang disediakan di meja penerima tamu setiap hari Minggu. Mari Bapak Ibu dapat mendukung putra-putrinya untuk datang dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Jangan lupa pakai masker ya. Mari dukung dan doakan pada hari Minggu 4 April 2021 akan dilaksanakan baptisan air. Kiranya berkat serta anugerah Tuhan menyertai anak-anaknya yang lahir baru dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekian Binyus minggu ini. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin yang hadir pada pagi hari yang berulang tahun pada bulan April bisa bangkit berdiri. Ya, Pak Suharyanto. Ada lagi? Ibu Parno, Ibu Sri Nanang. Berdiri, kita tetap berdiri, kita akan berdoa. Pak Yusa. Iya, ialah dengan bertambahnya usia, Tuhan semakin memberkati apa yang menjadi doa dan harapan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kekasih-kekasih kita yang berulang tahun. Bapak, kami berbahagia bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan April ini. Kami berdoa untuk Ibu Suparno, di dalam kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Di usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan memberkati hikmat, akal budi. Engkau menjadi orang tua bagi anak-anak, istri bagi suami, bahkan nenek bagi cucumu, dengan kebahagiaan dan kehormatan, diberkati dalam setiap usaha dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sampai pada masa tuamu Tuhan tidak pernah berubah dalam hidupmu. Diberkati juga untuk Pak Suharyanto, Bapak, di dalam nama Yesus dengan usia yang Tuhan tambahkan, kiranya Tuhan semakin memberkati hidupmu. Firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah melupakan engkau. Kau menjadi bapa bagi anak-anakmu, kakek bagi cucumu, bahkan suami bagi istrimu. Berikan kesabaran di dalam kau mendampingi istri, untuk kau boleh membangun iman, pengharapan, motivasi, untuk memberikan kesehatan dan menjadi obat yang luar biasa. Diberkati di masa tuamu dengan kebahagiaan, kehormatan. Ibu Sri Nanang, kami berdoa juga di dalam nama Yesus, Tuhan kau memberkati hidupnya. Sebagai ibu bagi anak-anak, istri bagi suami, dalam kehidupan, dalam setiap hal Tuhan nyatakan kemurahan. Diberkati pekerjaan, apapun yang kau buat, tangan Tuhan menyertai hidupmu. Bersama Tuhan, engkau bisa melakukan perkara yang gagah perkasa. Tuhan baik dalam hidupmu. Pak Yusa, kami juga terus berdoa di dalam nama Yesus, memberkati hambamu di tengah kehidupan, karunia talenta yang Tuhan anugerahkan jadi berkat dan menjadi berkat.
dalam keluarga, di tengah pelayanan, bahkan di tengah orang di sekelilingnya. Tuhan baik dan Tuhan berkata hari ini kepadamu, aku Tuhan yang menjadi Tuhan seumur hidupmu, yang akan menuntun dan membawa engkau naik dan tidak turun, maju dan tidak menjadi mundur. Hari ini firman Tuhan dan aku berdoa dalam nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, anak-anak, istri, di dalam kehidupanmu. Aku juga berdoa untuk Vian, untuk Rivaldo, Prima Stevian, di dalam kehidupannya. Anak muda ini Tuhan berkati dalam studinya, berkati dalam masa depan sebagaimana janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Firman Tuhan berkata, aku Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang ada dalam kehidupanmu. Diberkati studimu, apa yang menjadi harapan masa depan di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang tidak bersama kami, Tuhan juga memberkati mereka dalam kebahagiaan, kemuliaan, dan kehormatan. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami membawa menyerahkan untuk ibadah yang kedua jam 8, jam 10. Ibadah anak-anak, ibadah online. Untuk nanti sore bahkan ibadah tengah minggu kami dalam tangan Tuhan. Memberkati seluruh pelayanan gerejamu dengan segala berkat, kemuliaan, dan daripada Tuhan. Mari kita akan tengadakan doa tangga kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang selamanya. Biar single saja punya pujian ini. Jemaat, mari kita bersama-sama menyanyi pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga siang diberkatilah kau sekarang. Biar berkat yang besar, yang benar, yang datang dari Bapa turun menjaga hidupmu. Kami setiap berbuat tentangmu. Tuhan baik, kasih setianya menyertai kita, kemurahannya, kebaikannya. Tuhan Yesus luar biasa, kebangkitan yang hidup, pengharapannya mulia. Haleluya. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil saat teduh sejenak.